Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan kami dari PIR 21 dengan nama Gracia Purba dengan NIM 12S22040 dengan PIR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Beatrice Anggreni Syahaan dengan NIM 12S22020. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada tugas kali ini kami ingin melanjutkan dengan tugas terstruktur kami pada minggu lalu yaitu T09 dan sekarang kami akan membagikan solusi kami tentang tugas kali ini tentang pointer to function. Berikut readme yang telah diberikan. Tugas struktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini ada diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function, solusi yang tidak mengaplikasikan konsep memory allocation, dan pointer to function akan dianulir sebuah penilaian. Dengan teks 1 printing in detail dengan pada tugas sebelumnya eh, kita telah melihat dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa yaitu student dan asrama yaitu dorm. Kedua fungsi tersebut ditunjukkan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasi dengan entitas lain. Bagi contoh, printer student print all akan menampilkan informasi entitas mahasiswa yaitu student dengan meninggalkan informasi di asrama yaitu dorm, maka mahasiswa ditempatkan demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa student dan asrama dorm, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Pada teks A, printing student data in detail, berikut adalah format perintah yang digunakan yaitu student print all detail dengan perintah di atas akan memberikan keluaran sebagai berikut. Pada keluaran tampilan nama asrama itu dorm name di mana asrama mahasiswa ditempatkan. Maka bila belum ditempatkan di asrama manapun dituliskan unsigned. Yaitu print and dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan yaitu dorm print all detail dengan perintah yang di atas akan memberikan keluaran sebagai format berikut. Dengan pada keluaran ini tampilan jumlah mahasiswa yang ditampilkan di sana itu number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan di suatu asrama maka dituliskan 0. Perintah yang kami buat yang dimasukkan inputnya adalah sebagai berikut. Dan keluaran yang diinginkan adalah sebagai berikut. Untuk tes 2-nya, assigning students into dorms. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa yaitu student ke asrama yaitu dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila yang pertama masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Dan yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria yaitu male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu assign student has student ID has dorm name. Dengan implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa atau student dan asrama atau dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Contoh inputnya ada di sini. Outputnya juga bisa dibaca di ritme masing-masing. Untuk tes 3, moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa itu student ke asrama yaitu dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada tes 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa itu student dan asrama yaitu dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada tes 2. Yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama,
asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada teks 2 bila kondisi pertama terpenuhi. Sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada teks 3. Pada laporan, harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Contoh inputnya bisa kita baca dan outputnya juga bisa kita baca di readme masing-masing. Untuk note-nya, yang pertama Anda diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Yang kedua, hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tulis. Selanjutnya saya akan memberikan solusi tentang teks 1, yaitu di mana itu dengan integer main. Di dalam code ini yang kami gunakan beberapa file header, yaitu studio.h dan string h dan studio.h, dan dua file header yang ditulis sendiri, yaitu dorm h dan student h, yang akan membaca fungsi main yang membaca input dan pengguna dan menjalankan perintah-perintah yang diberikan. Pada awal program ini terdapat deklarasi dan inisialisasi para variabel-variabel yang digunakan seperti array-nya, terus array of struct untuk dorms dan student, lalu variabel input yang membaca perintah dari pengguna, dan variabel lainnya digunakan untuk memproses input. Setelah terdapat sebuah do while loopingan yang menjalankan program utama, di dalam loopingan ini program membaca input dan pengguna dan memprosesnya sesuai dengan perintah yang diberikan. Perintah-perintah tersebut yaitu dengan student print all, itu untuk mencetak daftar semua mahasiswa. Student print all detail itu untuk mencetak detail semua mahasiswa. Dengan dorm print all detail itu untuk mencetak detail semua asrama. Dengan dorm add menambahkan data asrama baru, dan assign student itu untuk menempatkan seseorang mahasiswa ke dalam sebuah asrama, dan yang untuk move student itu untuk memindahkan seseorang mahasiswa dari sebuah asrama ke asrama lain. Setelah membaca perintah dan memprosesnya, program kembali ke awal dan menunggu perintah selanjutnya yang dari pengguna, yaitu dengan loopingan itu berjalan terus sehingga perintah dapat diberikan hash. Jika diberikan, yang menandakan bahwa program ini harus berhenti. Setelah loopingan selesai, program akan membebaskan memori yang digunakan oleh array of struct, dorms, dan student. Dan kemudian program akan berakhir dengan mengembalikan nilai 0. Dan kode ini mungkin merupakan bagian dari program yang lebih besar dan yang mengelola informasi tentang mahasiswa dan asrama, dan memungkinkan pengguna untuk menambah, mencetak, dan modifikasi dari data tersebut. Untuk T1002-nya bisa kita lihat di sini. Jadi program ini merupakan program dalam bahasa pemrograman C yang mengimplementasikan fitur manajemen asrama dan mahasiswa. Jadi di sini kita mengimport beberapa library yang diperlukan seperti stdio.h, string.h, stlib.h, dan header libsdorm.h, libstudent.h. Lalu nanti kita deklarasikan fungsi main dengan parameter argc dan argv, deklarasi struct dorm t dan struct student T, alokasi memori untuk array of struct dorm T dan array of struct student T sebesar 100 dengan menggunakan fungsi malloc. Kemudian ada deklarasi beberapa variabel seperti input, ID, student name, year, dorm name, capacity, dan IDX, IDXD. Deklarasi variabel std dan dr dengan nilai awal 0. Selanjutnya program berjalan dengan sebuah loop do while
loop do while. Selama program masih berjalan, maka program akan terus menerima input dari user melalui fungsi getChar. Setiap input yang diterima akan diparse menggunakan fungsi strtalk dan hasil parse-nya akan disimpan dalam variabel data. Jika input yang diterima adalah tanda penghubung, maka program akan berhenti. Jika input yang diterima adalah student print all, maka program akan mencetak seluruh data mahasiswa yang telah disimpan dalam array of struct student T. Jika input yang diterimanya nanti student print all detail, maka program akan mencetak seluruh data mahasiswa secara detail yang telah tersimpan dalam array of struct student T. Jika input yang diterimanya nanti student add, maka program akan menambahkan data mahasiswa baru ke dalam array of struct student T dengan menggunakan fungsi create student. Jika inputnya adalah dorm print all detail, programnya akan mencetak seluruh data asrama secara detail yang telah disimpan dalam array of struct dorm T. Jika input yang diterima adalah dorm add, maka program menambahkan data asrama baru ke dalam array of struct dorm T dengan menggunakan fungsi create dorm. Jika input yang diterima nanti adalah assign student, maka program akan mencari mahasiswa dengan ID yang sesuai dan asrama dengan nama yang sesuai dalam array of struct student T dan array of struct di dorm T. Selesai itu, program akan men-assign mahasiswa tersebut ke asrama yang sesuai dengan menggunakan fungsi assign student. Jika input yang diterima move student, nantinya mahasiswa dengan ID yang sesuai dan asrama dengan nama yang sesuai akan dicari di dalam array of struct student T dan array of struct dorm T. Setelah itu, program akan memindahkan mahasiswa tersebut ke asrama yang sesuai dengan menggunakan fungsi assign student. Setelah loop selesai, program akan melakukan dealokasi memori yang telah dialokasikan sebelumnya dengan menggunakan fungsi free. Maka selanjutnya program akan mengembalikan nilai 0 dan berakhir. Selanjutnya pada code yang kali ini untuk mensimulasikan sistem manajemen asrama. Ini mencakup beberapa file seperti header, seperti studio.h, string.h, dan library.h, serta dua file header khusus yaitu from.h dan student.h. Program ini menginisialisasikan dua larik struct untuk siswa dan mahasiswa, dan masing-masing dengan ukuran 100. Program ini juga mendeklarasikan beberapa karakter dan variabel yang akan digunakan nanti dalam program. Fungsi utama dari program ini adalah dengan loopingan yang membaca input menggunakan input pengguna hingga pengguna memasukkan perintah SSS. Ini kemudian menggunakan fungsi strtalk untuk memparsing masukan dan melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan perintah yang dimasukkan. Program ini mencakup beberapa perintah termasuk student print all, maka akan mencetak daftar semua siswa dalam sistem, dan student print all detail akan mencetak daftar detail semua mahasiswa dan sistem penambahan siswa. Dengan menambahkan baru ke sistem, yaitu dengan sistem dorm print all detail, itu akan mencetak daftar detail semua dorm dari sistem. Dorm add itu untuk menambahkan dorm baru ke sebuah sistem. Dan tugas siswa itu untuk menugaskan seorang siswa ke asrama, dan pindahan mahasiswa untuk memindahkan siswa dari satu asrama ke asrama lain. Masing-masing perintah ini melakukan berbagai tindakan pada array, siswa, dan asrama. Terus menggunakan fungsi yang didefinisikan dengan file header dan seterusnya. Di akhir program, memori yang dialokasikan untuk array siswa dan asrama dibebaskan dengan program mengembalikan nilai 0. Sekian dari solusi kami. Kami mendapatkan beberapa permasalahan dalam code yang telah kami buat solusinya, yaitu tentang kami berhasil mengeluarkan outputnya, tapi saat kami mensubmitnya kami tidak mendapatkan nilai. Berikut error yang telah kami dapatkan dari tugas kali ini, tetapi kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat terhadap error ini, sehingga kami mendapatkan nilai 0.
Baik Pak, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.